akan menjelaskan mengenai apa itu menyimak dialog. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak apa itu dialog? Dan juga kalian tahu nggak apa itu menyimak? Nah, karena kalian belum tahu, mari kita simak video ini sampai akhir. Baik anak-anak, Bu Guru akan menjelaskan materi dialog. Apa sih dialog itu? Nah, dialog adalah percakapan timbal balik yang melibatkan dua pihak atau lebih. Nah, di mana di situ terjadi pertukaran informasi, ide, dan juga sudut pandang. Intinya adalah komunikasi dua arah. Nah, pada pagi hari ini Bu Guru akan menjelaskan materi dialog negosiasi. Apa sih dialog negosiasi itu? Nah, dialog negosiasi sendiri adalah proses berdiskusi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang saling menguntungkan. Nah, jika kita tidak menyimak pendapat teman atau lawan bicara kita tidak akan bisa mencapai kesepakatan yang terbaik. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore Risa. Nah, kedatangan saya ke sini itu hanya membahas mengenai teras depan rumah yang kosong itu ya Pak. Teras depan rumah. Oh, rencana kamu yang jualan kopi itu ya? Iya benar, karena kemarin saya sudah mau survei ke sana, saya sudah memperhitungkan bahwa saya akan membuka booth kopi kecil di sana Pak. Nah, mengenai harganya itu kalau tidak salah 500.000 kan ya Pak? Iya, itu sudah harga pas Risa. Nah, kalau misalnya saya bayar 350.000 Wah. untuk 3 bulan awal gimana? Wah. Kamu pelanggaran Risa. 350.000 itu saya dapat untung dari mana? Yang ada saya malah merugi. Kan maksudnya saya kan baru awal ya Pak, jadi masih percobaannya. Coba deh, kamu naikin lagi harganya. Bagaimana kalau 400.000 aja Bapak? Karena kan misalnya nih ya, meskipun Bapak merugi, tapi Bapak juga untung loh. Karena keadaan dengan kopi ini kan berdekatan dengan suatu kampus. Iya. Nah, jadi tuh kayak tempat Bapak bakal jadi banyak dikenal. Jadi banyak orang yang mampir ada yang berkunjung ke Bapak juga. Jadi Bapak diuntungkan di sana. Menarik. Tapi saya juga harus melihat rancangan jualan kamu. Kalau tidak estetik mah nggak ada yang datang Risa. Nah, saya sudah menyiapkannya. Jadi untuk harganya apa sudah sepakat kok 400 saja? 400 ya. Ya sudah boleh. Untuk 3 bulan pertama loh. Iya. 3 bulan pertama 3 aja. bulan pertama. Jadi kita sudah sepakat ya Bapak. Boleh. Terima kasih Bapak untuk kesepakatannya. Ya. Semoga jualan kamu lancar ya Risa. Ya, terima kasih Bapak. Permisi Mbak, apelnya berapa sekilo? Itu 45 kilonya. 45. Boleh kurang nggak Mbak? Enggak kurang harga pas itu. Mau beli banyak soalnya.
berapa? Mau beli jeruk sama apel sama salak nanti. Mau berapa kilo? Sekilo. Kilo? Iya. Mana ya? Berapa kurangnya apel? Kurangnya 35 ada. 35. Iya. Ya udah Mbak, apelnya sekilo. Kilo? Ya. Mbak, kalau ini 1 kilonya berapa? 1 kilonya 15. Cuma dikit sih. Kilo? Iya. 13 pas. Ya udah deh. Ya, jadi. Oke. Mau beli buah apa lagi ya? Bagaimana kalau salak? Mbak, berapa salak sekilo? Salah sekilonya 13. Boleh nawar berapa Mbak? 10.000 dapat kilonya. 10.000. Ya udah Mbak, salaknya sekilo. Oke. Ada Mbak semuanya? Semuanya 58 total. Ini Mbak. Makasih Mbak. Oh, betul sekali. Silakan masuk, saya tunggu di sini ya. Selamat pagi Bu Nadia. Selamat pagi Bu Lisa. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Apakah Anda datang ke sini untuk membicarakan pengajuan kerjasama perusahaan Anda dengan perusahaan saya? Benar sekali Bu Nadia, itu tujuan saya datang ke sini. Saya ingin menawarkan investasi kerjasama berbasis bagi hasil melalui penanaman hutan rakyat sebagai penggerak roda ekonomi nasional. Terkait dengan pengajuan kerjasama perusahaan Anda dengan perusahaan saya, itu sangat menarik. Oleh karena itu, saya ingin tahu lebih lanjut rinciannya dari Anda. Tentu Bu, silakan dilihat berkas-berkas persyaratannya. Begini, saya menawarkan investasi, yaitu sebagai investor saja atau pemilik lahan saja, sebesar 40% untuk investor atau untuk Anda, 33% untuk PT Nelgrade atau untuk saya, 22% untuk pemilik lahan, dan 5% untuk penggarap. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan hal tersebut? Tentu saja tidak masalah. Namun bolehkah saya mendapatkan hasil murni lebih dari 40% yaitu 50%? Mengingat perusahaan Anda telah menjalin hubungan baik dengan perusahaan saya, secara khusus saya tekankan, saya memberikan modal sebesar 55 juta kepada perusahaan Anda. Wah, maaf sekali Bu Nadia, saya tidak bisa memberikan sebesar itu. Bagaimana dengan 45%? Saya berjanji akan mengembalikan modal paling lambat 2 tahun setelah penandatangan surat ini dengan keuntungan yang lebih besar bagi Anda dan masyarakat sekitar. Inilah yang paling tepat dan terbaik untuk kita. Baiklah, saya setuju dengan hal tersebut. Oleh karena itu, saya akan memberikan modal sebesar 55 juta dengan harapan nilai nominal yang diberikan akan tinggi. Kalau begitu, silakan tanda tangani proposal yang saya bawa ini dan silakan isi berkas-berkas persyaratannya. Baik, saya akan isi persyaratan. Ya. Setelah kalian tahu apa itu menyimak, kalian juga harus tahu apa tujuan menyimak dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan saat kalian menyimak. Tujuan menyimak dialog ada beberapa hal. Yang pertama, kalian harus menangkap informasi yang penting. Yang kedua, kalian juga harus memahami apa yang disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga, kalian harus fokus dan berkonsentrasi
untuk mendengarkan atau menyimak pembicara. Yang keempat, kalian harus melatih berbahasa dan berkomunikasi. Baik, jadi dapat disimpulkan ya bahwa dialog itu adalah sebuah aksi dan menyimak itu reaksi yang mendukung aksi tersebut. Nah, keduanya ini tidak dapat terpisahkan. Menyimak itu bukan hanya tentang kita mendengarkan, tetapi tentang pemahaman yang mendalam yang mengubah hasil interaksi kita.